tanpa visual ya, tanpa visual. Ya. Oke lah, saya kembali seperti biasa di Zoom ya. Saya ulangi sapa karena tadi terganggu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Mohon maaf. Selamat sore. Acaranya agak telat. Ya ini kita tadi coba untuk bikin siaran yang lebih luas, tapi karena baru pertama kali ya. Jadi ya perlu sedikit pengalaman ya, perlu beberapa hal persiapan yang lebih lanjut. Oke, ini ada sekitar 146 ya, 147, mungkin bisa 200. Oke, teman-teman, acara ini adalah dalam rangka untuk menyambut lah ya. Jadi menyambut terbitnya buku baru ya, karya David R. Hawkins yang judulnya Transcending Level of Consciousness. Nah, teman-teman yang sudah ikut nanti akan ada dua door prize ya, dua buku. Nanti itu akan dipilih ya, dari mungkin pertanyaan nanti dipilih oleh panitianya, Mas Camim atau Teipai bisa memilih satu ya, kira-kira siapa. Terus satu lagi akan dipilih dari kantor gitu. Jadi teman-teman yang baru mengenal buku-buku Hawkins, ya mungkin ini adalah waktunya ya. Seberapa penting sih kita untuk mengenal karya-karya Hawkins itu? Seberapa penting kita? Atau mungkin karya Hawkins itu menyorot isu apa? Ya, karya Hawkins itu menyorot isu-isu apa? Ya kan? Atau karya Hawkins itu mempersoalkan apa? Apa bedanya karya Hawkins dengan karya-karya ilmuwan lain? Oke ya, jadi topiknya nanti transendensi guilt, tetapi memang kita perlu mencari titik tolak ya. Kita mencari titik tolak dari mana kita bisa memperbincangkan Hawkins itu secara singkat, padat, namun jelas gitu ya. Nah, untuk menjawab itu sore ini saya buru-buru tadi ya, dibantu sama Jenny ya, membuatkan saya model yang kayak gini. Jadi Hawkins itu menyoroti persoalan krisis resolusi pandang atau krisis LOC. Ada krisis itu. Bagaimana kita tahu bahwa ada krisis? Ya kita lihat saja keadaan dunia. Ya kan, keadaan dunia bergejolak, dan yang mengalami krisis itu adalah manusia gitu ya. Kita lihat misalnya negara kita juga bergejolak, baik politik, ekonomi, dan mau lebih spesifik, krisis itu juga bisa dilihat di dalam keluarga kita. Ada konflik-konflik kecil maupun besar, ada keretakan hubungan, ada komunikasi yang mandek, tersumbat gitu ya, padahal makan bareng gitu dalam satu rumah tapi tidak bisa ada komunikasi. Dan pada tingkat yang lebih kecil, yang lebih unit paling kecil, itu krisis itu terjadi di dalam diri kita. Ya. Krisis itu terjadi di dalam diri. Ya. Jadi krisis itu terjadi dalam diri. Justru krisis individu itulah yang merupakan akar masalah dari krisis global ini. Hawkins menyoroti apa topik ya, apa masalahnya pada individu itu. Masalahnya adalah
krisis resolusi, saya simpulkan saja begini, krisis resolusi pandang. Krisis ini itu membawa kita pada dua peluang. Krisis itu selalu membawa pada dua peluang. Gitu. Krisis itu sebagai titik tolak perubahan atau sebagai titik awal untuk mengulangi lagi keterjebakan ya, keterjebakan pada hal yang sama. Seperti itu. Saya sendiri mulai saya pribadi mulai mempertanyakan gitu ya, mempertanyakan nasib saya itu di tahun 2005 ya. 2005, 2006 itu sudah mempertanyakan nasib saya gitu. Karena begini ya, titik tolaknya itu kan sampai 9 ya. Di usia SMP itu kita belum menyadari adanya krisis. Maaf ya teman-teman, ini kelihatannya ada gangguan jaringan ini. Bentar. Ini nggak connect ini audionya Bang Aswar. Bentar ya. Oke ya. Jadi saya lanjut. Maaf tadi hilang kontak ya, hilang kontak. Keluar dari radar ya, keluar dari radar, keluar dari dunia tadi. Jadi ini saya ceritakan saja bagaimana kemudian tuh saya menyadari bahwa saya mengalami krisis gitu ya. Jadi di SMP kita tentu saja mengalami guncangan-guncangan batin itu. Tetapi biasanya kita berpikir bahwa masalah itu akan diselesaikan dengan harus melanjutkan ke SMA gitu kan ya. 97 sampai 99, nah itu kan saya SMP ya. 99 sampai 2002 saya SMA. 2002 sampai 2005 saya kerja. Saya kerja 2006 lah ya. Sampai 2003 2004 sampai 2007 saya kerja gitu ya. Nah, ceritakan saja begini. Jadi pada akhirnya saya kerja dari tahun 2003, tapi punya posisi top itu di tahun 2006 gitu ya. 2006 saya waktu itu udah umur berapa tuh ya? 22. Waktu itu saya umur 22 dan saya kerjanya itu sudah di organisasi itu saya sudah kayaknya nggak ada lagi yang lebih tinggi dari saya kecuali ownernya gitu kan. Udah paling tinggi lah dalam struktur organisasi itu.
Tapi persoalannya adalah saya melihat bahwa perubahan-perubahan kehidupan itu, perubahan-perubahan itu sangat kecil ya, sangat kecil. Lalu mulai berpikir, lalu mulai meragukan ya, meragukan bahwa bekerja dalam pengertian memiliki jabatan dalam pekerjaan itu ini bukan solusi untuk masa depan gitu ya. Di masa-masa SMP, di masa-masa SMA, saya berpikir bahwa mungkin kalau saya bisa menghasilkan uang sendiri, masalah-masalah itu akan berkurang gitu ya. Tetapi ketika saya sudah mulai menghasilkan uang sendiri, justru masalah saya makin besar gitu ya. Masalah saya makin besar, masa depan justru, waduh, mulai berpikir gitu ya, mulai berpikir, wah kalau kayak gini terus saya nanti akan kerja terus ini. Nanti nabung, nanti tabungannya buat beli rumah, tabungannya habis, nanti saya harus kerja terus seumur hidup gitu kan. Nanti menikah, terus gajinya nanti buat beli macam-macam gitu untuk membiayai rumah tangga. Wah ini saya bisa bisa jadi pekerja seumur hidup gitu di dunia ini. Situ saya mulai berpikir ya. Lalu kemudian saya keluar gitu. Saya keluar kerja. Jadi seluruh tabungan saya kemudian saya gunakan untuk membangun bisnis waktu itu ya. Membangun bisnis. Saya pikir ya hanya begitu caranya yang tersedia kan. Hanya itu caranya yang tersedia. Bahwa untuk bisa memperbaiki prediksi saya tentang masa depan, saya harus keluar deh. Akhirnya uang saya habis. Saya simpan-simpan gitu. Lalu saya bisnis. Bisnisnya juga rugi. Modalnya habis. Disitulah kemudian saya mulai stres. Berat untuk mengatakannya, tapi disitulah saya mulai stres gitu. Disitulah saya mulai stres. Mulai stres akhirnya. Kan modalnya udah nggak ada, padahal kurang apa loh. Udah nabung gitu ya, udah punya uang ratusan juta gitu ya. Udah dibeliin barang modal, udah dikontrakin tempat gitu ya. Terus kemudian tuh saya bisnis. Bisnisnya juga bisnis bagus lah. Dalam pengertian itu bukan bisnis yang bermasalah secara hukum gitu ya. Ya bisnis ya seperti orang-orang gitu. Pada akhirnya habis itu. Kemudian karena saya kehabisan modal untuk bayar, jadi saya yang awalnya kalau ATM itu saldo 5 juta itu buat jajan saja tuh. Ya kan? Karena saya ya dari 2005 sampai 2007 itu saya sisinya pokoknya udah di puncak. Pokoknya nggak ada lagi yang lebih tinggi dari saya, dan saya punya waktu itu ngelola showroom se-Indonesia waktu itu. Pokoknya yang ada mall di mana aja pokoknya. Di Indonesia yang ada mall, di situ pasti kita bisnisnya di situ ada. Ya kan? Ya waktu itu ya gajinya tentu di atas UMR ya. Saya waktu itu masih 22. Nah, ketika saya mengalami kerugian bisnis itu, uang 10.000 aja nggak megang loh. Uang 10.000 itu nggak megang. Wah, ya stres berat. Biasa 5 juta itu ya mungkin jajannya sebulan, lalu tiba pada sebuah situasi di mana 10.000 aja nggak punya. 10.000 nggak punya. Dan saya udah terlanjur malu untuk cerita ke keluarga, karena ya saya nggak minta izin. Taunya keluarga saya pekerjaan saya bagus gitu ya. Terus taunya keluarga, kamu kan baru naik posisi sosial ya dari
kerja lalu punya bisnis kan. Kalau orang tua atau keluarga kita kan kalau dengar yang punya bisnis itu pasti derajatnya akan naik tuh ya, derajatnya naik. Jadi saya malu diketahui gitu ya. Saya malu diketahui. Dan itu bagi saya mungkin kegagalan pertama tuh. Kegagalan pertama ya. Jadi itu kegagalan pertama dan itu rasanya pahit. Pahit banget, getir ya, getir. Getir banget. Sampai kemudian tuh ya karena nggak punya uang gitu, ya saya tidur di ya masjid-masjid. Saya tidurnya di masjid-masjid, pernah di alun-alun dikejar Satpol PP gitu ya. Ya akhirnya tuh dari situ berpikir gitu. Kok saya bekerja dari 2003 sampai 2007, 1 tahun habis. 1 tahun habis gitu ya, 1 tahun habis. Di situ saya mulai merasa dunia tidak aman. Dunia tidak aman di situ. Ada sesuatu yang mengancam di masa depan, yaitu ketidakpastian, ya toh? Ada sesuatu yang mengancam di masa depan, yaitu ketidakpastian. Dan saya di tahun 2007 itu seminar-seminar pengembangan diri itu udah selesai saya. Jadi seminar-seminar apa yang diiklanin di Smart FM itu saya udah selesai ikut semua gitu. Nggak ada lagi kayaknya seminar yang tidak saya ikuti. Jadi saya pikir dengan pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat di seminar tuh kok masih bisa terhempas kayak gini ya. Kok masih bisa terhempas kayak gini gitu ya. Akhirnya kemudian ya saya mulai mencari pemahaman lain gitu ya. Mencari pemahaman lain, lalu kemudian tuh di tahun 2009 saya ketemulah buku Hawking itu. Saya ketemu buku Hawking itu betul-betul bagi saya itu kayak semacam hadiah dari Tuhan, buku Hawking itu. Karena Hawking kemudian mempersoalkan krisis resolusi sebagai pangkal dari penderitaan dan rasa sakit. Jadi Hawking itu begitu kesimpulannya, bahwa krisis resolusi pandang ini sebagai pangkal dari penderitaan dan rasa sakit. Ya waktu itu saya lagi menderita gitu kan. Saya lagi menderita, saya harus menghadapi alam ya, karena saya harus pindah-pindah tempat tidur gitu ya. Saya harus tidur-tidur di masjid, nyari-nyari izin gitu ya. Boleh nggak malam ini saya tidur gitu. Lalu menemukan sebuah kesimpulan dari orang yang punya otoritas di dalam bidangnya gitu. Dia punya otoritas, dia sebagai spiritual teacher, dia sebagai ilmuwan, dia sebagai peneliti tentang perilaku manusia. Lalu tiba-tiba dia menyebutkan bahwa krisis resolusi pandang, krisis LOC itu pangkal dari penderitaan dan rasa sakit. Waktu itu saya membaca buku Power Force ya. Ini teman-teman Pak Rahmat. Waktu itu saya membaca buku Power Force. Itu pun saya dikasih teman gitu ya. Dikasih teman, "War, coba kamu baca ini." Karena memang di lingkaran pertemanan itu saya terkenal suka buku. Dunia buku bagi saya itu dekat ya dengan keseharian saya. Saya waktu itu dikirimin, "War, coba baca buku ini deh." Saya baca pelan-pelan, dan saya memahami sesuatu ya. Saya memahami. Oh, ternyata selama ini kalau kita mengikuti dunia pengembangan diri,
Kan persoalannya itu adalah persoalan kenapa kita bisa gagal, kenapa kita miskin, kenapa kita misalnya bangkrut. Karena program bawah sadar, kan jawabannya kan selalu begitu. Tetapi di sana tidak pernah dijelaskan kapan selesai program itu, kapan program itu bisa selesai, kan nggak ada tuh. Nggak ada pengukurannya gitu kan. Jadi nggak ada pengukuran, kita hanya diberitahu bahwa kenapa kita bisa bangkrut, kenapa kita bisa jomblo lama, kenapa kita bisa ini, bisa itu, karena program bawah sadar. Tapi apa ukurannya? Kalau program bawah sadar itu sudah selesai kita perbaiki, apa ukurannya? Tidak ada. Tidak ada pengukurannya. Lalu bagaimana kita bisa yakin bahwa program ini sudah selesai? Tidak ada yang bisa memberi jaminan itu. Lalu kemudian kita akhirnya berpindah-pindah dari satu kelas ke kelas lain tanpa ada kejelasan kapan ini sudah selesai gitu kan. Itu yang bikin saya rasanya gimana gitu ya. Ingin saya kremes. Kok kita diberikan semacam kesimpulan bahwa program bawah sadar adalah penyebabnya, tapi tidak pernah diukur kapan itu bisa selesai. Geram saya. Kenapa kok orang akhirnya kan itu kayak bola liar saja itu. Setiap ada masalah kita selalu ini pasti program bawah sadar. Ada masalah ini pasti program bawah sadar. Tetapi kapan itu selesai? Akhirnya kita terombang-ambing. Kita seperti gabus di lautan samudra, nggak jelas itu kapan selesainya. Pelajaran kita ini sudah sampai di mana tidak pernah jelas. Akhirnya kita setiap hari afirmasi itu, visualisasi berbusa-busa. Tapi nggak jelas pengukurannya. Itu yang bikin saya pingin kremes itu dunia pengembangan diri. Dia tidak ngomongin pengukuran. Lalu kalau belum berhasil, coba lagi. Loh, kalau belum berhasil, coba lagi. Wah, ini kacau ini. Kacau waktu itu ya. Ini kan perjalanan saya ya. Ini bukan maido siapapun ya. Ini kan perjalanan pribadi. Ya. Ini kan perjalanan pribadi gitu ya. Jadi semakin banyak kita ikut kelas kok rasanya semakin tidak jelas gitu. Semakin tidak jelas. Padahal kan kita sudah belajar tentang sains bahwa sesuatu yang tidak bisa diukur pasti tidak bisa dikelola. Nah, itu prinsipnya. Lalu buat apa kemudian kita ikut kelas pengembangan diri? Wong ukurannya nggak jelas. Berarti kan nggak bisa dikelola tuh. Ya kan? Ya tambah bingung kita, tambah bingung. Saya kira apa yang saya rasakan waktu itu juga dialami oleh teman-teman yang di sinilah ya. Ini kan teman-teman di sini saya kira ini tipe-tipe manusia pembelajar yang tidak puas dengan keadaan saat ini dan sebenarnya ingin pergi meninggalkan keadaan yang tidak ideal itu. Ya, saya kira teman-teman di sini kan ini 177 orang ini tipe pembelajar semua ini. Tapi saya belum tahu apa teman-teman ini sudah tersentuh oleh pemikiran Hawking apa masih belum gitu. Kalau belum cepat-cepat hijrah. Cepat-cepat hijrah, cepat-cepat borong bukunya Hawking, itu nggak banyak kok. Buku Hawking itu cuma 11. Videonya yang banyak, ya toh. Videonya yang banyak. Buku Hawking itu cuma 11. Dan itu lebih murah daripada kita mengikuti dunia pengembangan diri yang tidak jelas pengukurannya. Ya kan? Yang tidak jelas pengukurannya. Maka kemudian tuh Hawking membuat pengukuran itu. Nenek harus beli lagi nih, ya. Nenek baru punya 2, beli lagi. Ya siap. Jadi kenapa kemudian tuh saya sekarang itu baru beli, siap. Beli semua, beli. Jadi sekarang kemudian tuh kita punya ujar-ujar bahwa pengembangan diri Indonesia itu punya mazhab baru namanya mazhab Sawung Galing ya. Jadi mazhab Sawung Galing itu meneruskan pemikiran-pemikiran Hawking
ke dalam dunia pengembangan diri ya. Kita bikin mazhab sabung galing aja lah kita ya. Wah. Ya beli semua bukunya itu cuma 11 kok. Paling kalau beli ya 5 jutaan tuh 11 buku itu. Tapi kan kelompok belajarnya ya nanti belajar di mazhab sabung galing. Jadi kita pada akhirnya mulai mulai melihat sebuah kekeliruan lah ya, karena tidak diukur gitu loh, program bawah sadar tapi tidak diukur. Maka ya itu mesti kita pindah ke mazhab sabung galing ya, karena memang kita hanya fokus pada Hawking ini, nggak pindah-pindah. Pengukuran itulah yang kemudian menarik, yang disebut dengan LOC, resolusi pandang. Ya. Jadi kalau sudah tahu pengukurannya, kita tinggal mempelajarinya. Jadi teman-teman yang masih belajar di sana sini, tapi nggak ada pengukurannya, terus bagaimana memastikan kalau saya sudah sampai? Tidak ada akhirnya. Tidak ada. Jadi ini kita coba rasional aja lah ya. Kita coba berpikir kritis saja. Bagaimana kita memastikan pemrograman itu sudah selesai apa belum? Kan nggak ada itu, nggak ada. Di Hawking itu ada. Di Hawking ada tahapan evolusi, ada tingkatan evolusi, ada proses evolusi, ya. Itu jelas semua dan terukur. Walaupun banyak yang menolak pengukuran ini, tetapi ini berguna untuk memastikan sudah sejauh mana kita bergerak, ya kan? Apakah pembelajaran yang kita tempuh ini itu sudah mampu ya menyelesaikan persoalan kita atau belum? Membacanya yang kencang bacanya ya, yang kencang. Bacanya yang kencang gitu. Ya itu yang kemudian tuh PCI, wah ini sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang baru. Dan di dalam Hawking tuh jelas sekali kenapa kita bisa bangkrut, kenapa kita bisa punya masalah terus-menerus, kenapa kok dari tahun ke tahun hidup nggak berubah. Oke, maka temanya itu nanti itu kita mengalami krisis resolusi pandang, krisis LOC ya. Krisis itu dan ada tahapannya dia. Hawking itu membuat tahapan. Ini saya sederhanakan saja ya. Hasil saya mempelajari Hawking selama puluhan tahun, kemudian saya sederhanakan seperti ini. Di fase 1 ini, kita sepenuhnya terdampak oleh masa lalu kita. Terdampak oleh lingkungan, terdampak oleh masa lalu. Kita tidak punya pilihan di situ. Kita tidak punya pilihan. Kita terus berkonflik ya dalam diri kita. Ciri-cirinya di fase 1 ini konflik itu dominan. Baik konflik dengan diri sendiri yang disebut dengan mental block maupun dengan konflik dengan orang lain yang boleh kita sebut social block gitu kan. Jadi kalau teman-teman masih bangun pagi kok masih malas, masih nggak tahu harus ngapain, masih apalagi, masih sering mengulang-ulangi kesalahan yang sama, itu pasti belum jauh-jauh dari sini deh. Pasti belum jauh-jauh dari fase 1. Maka untuk fase 1 ini harus belajar ke fase ini, jangan dulu jauh-jauh, belajarnya di sini dulu. Bangun pagi kok bukannya badan tambah segar, malah kayak habis diinjak-injak gajah 7 ekor, ya kan? Remuk. Ada nggak di sini? Kalau bangun pagi, bukannya tambah segar tuh karena habis tidur, tapi badan kayak diinjak-injak gajah 7 ekor. Ya kan? Ada nggak orangnya nih? Ada nggak orangnya tuh? Atau habis makan, bukannya tambah semangat, malah tambah ngantuk. Nah itu bahaya tuh.
Oh, ada semua ya. Wah, banyak yang komen. Nah, ini ciri-ciri ini. Belum jauh-jauh dari terdampak. Siap. Nah, ini kalau yang, waduh, ini harus wajib ini baca buku Hawking. Bagaimana kemudian tuh mengatasi dampak dari pemrograman itu. Nah ini, habis mandi malah tambah ngantuk, makanya saya jarang mandi. Gitu aja Mas, ya kan? Jadi dari, ya kayak ketimpa gunung lah ya. Nah ini ada suami saya ngaku ikutan, suruh beli langsung buku Power Force. Suruh beli. Ya kan? Karena ini nanti kalau tidak diatasi, ini sampai kiamat kurang 2 hari di sini terus nanti. Karena ini adalah ya krisis resolusi pandang. Krisis. Ya kan? Nah, seluruh buku-buku Hawking itu, ini kita udah dapat titik tolaknya nih ya. Seluruh buku-buku Hawking itu, ntar deh, saya waduh, tolong dah kirimin buku-buku Hawking di Telegram. Ntar ya, jadi akhirnya tuh kita ketemu. Apa sih yang dibahas Hawking? Kenapa kok kita bela-belain gitu ya? Bahas Hawking gitu, setiap hari lagi kita bahasnya. Nah, seluruh buku-buku Hawking itu membahas dengan detail. Nah, inilah. Membahas dengan detail seluruh buku-buku ini tentang krisis resolusi pandang tadi. Krisis resolusi pandang. Oke ya, seluruh buku-buku ini itu membahas tentang bagaimana mengatasi krisis resolusi pandang itu. Kalau teman-teman berpikiran saintis, ini nih, mau apa istilahnya, mau membangun argumentasi filosofis untuk menggebuk resolusi pandang yang keliru, bacanya ini. Ya, ini buku pertama yang saya baca waktu itu. Kalau teman-teman misalnya harus punya dong, harus punya bukunya. Kalau nggak punya ya sulit. Gimana caranya mau mengubah resolusi pandang? Ya kan, kalau nggak punya bukunya harus beli. Ya kan, nabung dulu lah, nabung dulu. Terus bagaimana kemudian misalnya mengatasi kekeliruan resolusi pandang ketika terkena penyakit? Nah ini nih, kalau orang kena penyakit itu kan pikirannya pingin mati aja itu. Nah ini nih dibahas tuh, healing and recovery. Ya kan? Bukunya sudah ada bahasa Indonesianya ya, sudah ada. Ntar, saya salah juga, saya ini kok ngasih buku bahasa Inggris. Nah ini kalau minta bahasa Indonesianya yang ini. Nah ini dia. Nah, ya saya mohon maaf ya, karena memang saya bacanya bahasa Inggrisnya gitu. Nah ini sudah ada bahasa Indonesianya, sudah ada 5. Ini sudah ada nomor teleponnya ini ya, kalau mau beli. Langsung order, jangan sampai kehabisan. Karena udah tahu apa sih yang dipersoalkan Hawking itu. Jadi nggak usah ditutupi lagi nih ya. Ngapain ditutupi? Kita langsung aja lah. Karena kita sudah tahu bahwa Hawking itu ternyata dia memberikan pengukuran tentang bawah sadar itu. Ya kan? Memberikan pengukuran yang jelas. Dan kita ini, buku ini diperbincangkan di komunitas setiap hari, Senin sampai Selasa bisa ikut yang di sini. Bisa ikut yang kelas ini ya, yang kelas ini. Ini gratis, Senin sampai Selasa. Ini bagus bagi yang belum punya buku, yang sudah mulai nabung biar nggak tergerus lagi di mazhab lain, ya ikuti dulu aja ini. Ya kan? Ikutin, gratis, free. Tinggal hubungi Bang Camim kalau mau ikut. Ya, yang koleksinya belum lengkap segera lengkapin, biar kemudian tuh ada wacana ya, ada wacana baru di tingkat kesadaran kita. Ya kan, jangan mempertahankan keadaan yang keliru.
jangan mempertahankan keadaan yang keliru. Jangan mengulang-ulangi krisis. Jangan mengulang-ulangi krisis, karena kehidupan itu tidak akan segan-segan ya. Nggak akan segan-segan untuk kita dikremes pokoknya. Menderita lah, biar kemudian dia tumbuh gitu kan. Rugi-rugilah, biar dia tumbuh, biar dia mampu menyadari krisis di dalam batinnya gitu. Waduh, kaget saya. Oke ya. Nah, jadi ada krisis. Itu aja deh pokoknya. Jadi kalau misalnya suaminya kalau udah setahun ini nganggur, udahlah, itu pasti krisis. Udah krisis. Bukan krisis finansial. Itu krisis resolusi pandang. Nyatanya di era pandemik ini banyak orang kaya baru, ya kan? Yang jomblo udah puluhan tahun, nyatanya di era pandemik ini banyak yang sudah ketemu pasangannya. Ya kan? Jadi sebenarnya itu hanya krisis resolusi pandang, bukan hal yang lain. Makanya di dalam Hawking itu jelas banget pengukuran-pengukuran ini ditampilkan ya, ditampilkan nah seperti ini gitu ya. Lihat tingkat resolusinya dan masalahnya gitu. Kalau di bawah 200 tadi, yang merah-merah tadi, udahlah itu pasti penderitaan diborong sama dia. Ya, penderitaan diborong sama dia tuh. Ya kan, dia borong penderitaan. Udahlah. Pokoknya kalau resolusi pandangnya masih di bawah 200 suruh bisnis, dimodalin miliaran habis juga itu. Habis. Ya kan? Dimodalin miliaran tuh habis. Bukan karena kurang beruntung, bukan karena kurang didoain, tetapi memang dia krisis resolusi pandang. Perusahaan bodong dibeli. Perusahaan bodong dibeli. Ya kan? Jadi ini akhirnya tuh apa ya? Udahlah, untuk pengembangan diri kita punya isu besar yaitu krisis resolusi pandang. Itu mazhab Sawung Galing lah ya. Isunya mazhab Sawung Galing itu. Nanti teman-teman yang tertarik membaca artikel tentang resolusi krisis ini, nanti besok kita artikelnya saya tayangkan di website resmi PCI ya. Jadi saya biar kemudian tuh teman-teman punya bacaan yang yang banyak tentang ini. Nah, kita kembali ke sini. Kita kembali ke krisis resolusi pandang itu. Krisis resolusi itu tidak bisa diselesaikan dengan bantuan dari luar. Ya, tidak bisa diselesaikan dengan bantuan dari luar. Nggak bisa itu. Dimodalin rugi lagi. Ya, toh? Disuruh nikah cerai lagi. Ya itu susah itu, susah. Angel wes, angel. Ya kan, angel. Karena ini di dalam dirinya sendiri. Kalau kita tambah-tambahin dengan ayat, wah ini jelas sekali. Tuhan tidak akan mengubah ya nasib seseorang jomblo sebelum dia mengubah keadaan di dalam dirinya gitu. Ya kan? Kalau kita mau pakaikan ayat. Tapi kan Hawking tidak membahas ayat ya. Dia berpikirnya sains aja gitu. Tapi kita kan mesti membahaskan itu ya. Mesti ditautkan dikit-dikit lah. Biar kemudian tuh kita tidak abai dengan krisis ini. Oke ya, seperti itu titik tolaknya. Jadi kalau teman-teman tuh ketemu Hawking, ingat krisis resolusi pandang, topiknya itu, hashtagnya itu. Kalau ada yang ngajarin bukan itu, cepat-cepat lari, kembali ke Sawung Galing aja. Ini topik Hawking tuh, sepanjang semua karya Hawking topik besarnya ini. Gambar begini gitu ya. Sekarang mari kita fokus ke yang kita janjikan. Ya, toh? Sekarang mari kita fokus ke topik kita. Kalau teman-teman masih
pingin ngobrol banyak tentang krisis resolusi pandang itu, gabung di grup-grup ya, grup-grupnya Mas Camim. Nanti diperbincangkan di sana, teman-teman bisa punya pertanyaan, silakan dihantamkan di grupnya Mas Camim, biar kita jawab. Sekarang mari kita fokus ke ke topik yang kita janjikan. Oke, Mas Camim, ini udah bisa nih dimintain pertanyaan ya tentang topik pertama tadi untuk mendapatkan door prize. Teman-teman yang silakan nanti ini. Satu orang dipilih dari kantor, satu orang dari Bang Camim ya, yang pilih atau TIPAI. Oke, sekarang kita fokus ke bagaimana melampaui rasa bersalah itu. Bagaimana melampaui rasa bersalah. Nah, sebelum memahami sebelum terapi, sebelum kita berbicara tentang rasa bersalah, kita coba gambar dulu ya. Kita kembali ke sini lagi dengan judul yang lain. Jadi begini. Kalau ini modelnya tangga, sekarang kita bikin model yang lebih yang lebih beda untuk menjelaskan bagaimana sih rasa bersalah itu. Rasa bersalah ada di sini dia. Guilty itu ada di 30. Tetapi cara memahaminya itu begini ya, biar nggak keliru. Cara memahaminya itu begini. Saya gambarkan dulu ya. Nah. Jadi pada tingkat ego yang merah-merah tadi ya, 20, 30, 50, 75, 100, katakan begitu. 125, 150, 175. Ini sebenarnya adalah dua kutub yang berseberangan. Jadi dua kutub yang berkonflik. Konflik abadi itu adalah konflik pribadi antara ini sama ini. Ya kan? Misalnya saya kasih contoh. Ada pasangan ya, ini baru pacaran misalnya. Itu marahin pacarnya, habis-habisan dimarahin. Nah, itu kan berarti yang ini yang aktif. Tapi habis marahin, nangis di pojokan, merasa bersalah, turun ke sini. Jadi seolah-olah ada dua kekuatan di dalam dirinya yang silih berganti. Nah, jadi ini bertempur dia. Bertempur. Jadi konflik antara, katakan ini B, ini A. Dan ini di dalam diri kita semua gitu ya. Dan ini ada di dalam diri kita. Mau diprogram bagaimana, ini ya bawaan, bawaan alam. Ya, ada. Ini bekerja bawah sadar gitu. Misalnya ada ibu lah, nggak usah yang pacaran lah ya. Ada ibu habis timpukin suaminya. Habis itu kan nyesal tuh. Tapi pas nimpukin itu mungkin dia di sini 150 marah. Tapi setelah suaminya berdarah-darah, minta ampun, ibu tadi masuk kamar, meleleh air matanya, terus merasa bersalah. Nah, seperti itu tuh keadaan resolusi pandang di bawah 200. Selalu ada konflik antara pelaku dan korban. Ya, ada. Ini biasanya kita sebutnya pelaku. Ini biasanya sebagai korban gitu ya. Ini drama yang tidak pernah berkesudahan. Ini drama yang tidak pernah berkesudahan. Tergantung dramanya apa. Drama dengan 175 dengan 20, 150 dengan 30, itu tergantung dramanya apa. Maksud saya, ya teman-teman itu secara intuitif mengerti keadaan pelaku dan korban itu ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, toh? Hanya saja sore ini kita mau bahas yang 30, ya toh?
yang 30. Ntar dulu, ikutin dulu aja kuliahnya, ikutin dulu. Resolusi di bawah 200, itu pada akhirnya, resolusi di bawah 200 itu akan selalu menyaksikan konflik abadi ini. Tidak akan pernah selesai. Selalu, kenapa saya selalu begini? Selalu ada jatuh ke rasa bersalah. Atau konflik inilah yang mungkin disebut sebagai mental block. Dan kita terus-menerus disuruh memprogram, tapi nggak pernah selesai. Kapan selesainya? Karena nggak pernah diukur gitu ya. Nggak pernah diukur. Bagaimana kemudian tuh memahami ini? Ya, tuh, bagaimana memahami konflik ini? Nah, untuk menyelesaikan konflik ini, itu bukan cara memberikan program bawah sadar, tetapi menaikkan resolusi pandang, ya toh, naik LOC untuk mengatasi konflik ini, mendamaikan ini, mesti menaikkan resolusi pandang, menaikkan level kesadaran, atau menambah resolusinya. Seperti itu. Setelah menambah resolusi pandang, menaikkan level kesadaran, itu kemudian tinggal dipelajari karakter dari setiap bagian diri ini. Karakter dari setiap bagian-bagian diri yang terpecah-pecah ini. Ya, toh? Dan itu karakter dari setiap bagian ini itu detail dijelaskan dalam buku Transcending Level of Consciousness. Menaikkan resolusi pandang ada tahapannya ya. Saya kembali ke tahapan. Tergantung kamu dari mana berasalnya. Kalau dari sini mau ke sini, itu yang harus diaktifkan tuh nalar. Itu harus diaktifkan nalar sampai sini. Jadi dengan aktifnya nalar, maka kita akan mengkritisi diri sendiri, menyembuhkan diri. Nah, jadi itu enggak usah ini ya, teman-teman, enggak usah perlu sertifikasi apapun. Secara intuitif itu kalau sudah di sini, dia mampu mengkritisi dirinya, mampu menyembuhkan dirinya. Jadi bagaimana itu mengatasi konflik ya, di sini konflik antara 20, 30, 50, 75, 100, 125. Enggak beda. Udah, jangan sama-samain dulu. Pokoknya ikutin dulu inilah istilahnya, jangan nambah-nambah dulu yang lain. Jadi nalar itu bisa aktif kalau dia bisa menyelesaikan konflik dalam dirinya sendiri. Makanya orang kuliah kadang dia enggak bisa itu karena memang tidak dilatih ya, tidak dilatih. Jadi untuk menumbuhkan nalar itu tidak mesti ditempuh dengan jalur kuliah. Tidak mesti ditempuh dengan jalur kuliah, tetapi bisa ditempuh dengan menyelesaikan konflik dalam diri. Terutama konflik ini dulu. Ini konflik pertama nih. Konflik pertama. Ya kan? Nanti teman-teman yang gabung aja lah ya, bagaimana mengetahui posisi diri, gabung aja di di grup ya, di grup yang gratis itu. Nanti di situ akan dituntaskan. Pokoknya jangan di ini dulu deh, teman-teman ikutin dulu cara berpikirnya, nanti tahu sendiri jawabannya tuh. Ya, jadi ini dulu, tahan dulu semangatnya untuk menghantam krisis ini ya.
tahan dulu. Sabar ya. Tahan dulu. Kelas akan terus berlanjut. Kelas akan terus berlanjut. Sama aja, sama. Mental block itu kan konflik dalam diri kan. Pingin kaya tapi malas, itu kan mental block. Ya, mental block itu kan pingin kaya tapi malas. Pingin kayanya di sini, malasnya mungkin di sini, putus asa, itu kan mental block namanya. Jadi ada konflik di dalam dirinya gitu ya. Ada konflik dalam dirinya. Pingin pintar, di sini mungkin biar apa status, tapi baca buku ngantuk. Nah, konflik dia ini sama ini. Dan itu di dalam diri kita sendiri gitu. Di dalam diri sendiri. Nggak usah dicari di luar. Nggak usah dicari di luar. Oke ya. Bagaimana kemudian mengatasi konflik abadi ini? Kita sebut ini konflik abadi. Maka nalar harus diaktifkan. Ya, nalar harus diaktifkan. Tetapi ada ilmunya, Syarat pertama untuk mampu mendamaikan konflik, pertama itu harus mengakui bahwa memang yang konflik itu dalam diri saya, bukan sama tetangga, bukan sama suami. Suami itu hanya adegan yang terlihat, yang tidak terlihat itu di dalam diri gitu ya. Tahap pertama harus mengakui ada konflik ini, ada ego ini dalam diri kita. Ya, diakui dulu. Kalau nggak diakui nanti, saya nggak salah kok. Bang Asfar aja yang salah beri kuliah. Innalillahi. Ya kan? Diakui dulu, lalu kemudian tuh setelah diakui diterima. Diterima gitu. Nah, ini baca buku ngantuk saya Bang, padahal rajin beli buku. Belinya di mana? Kalau kita dibacain bukunya tuh, kalau beli di kita dibacain. Tinggal putar kayak ini, putar videonya gitu ya. Jadi keadaan ini diterima. Jangan kemudian misalnya ditolak. Enggak, ini bukan saya. Ini pasti ini salah pengasuhan. Nah, kayak teman saya tuh ada. Jadi setiap kali merasa tidak berdaya, ini karena salah orang tua saya ini. Ya betul, saya punya ini, saya akui di dalam diri saya ini, tapi ini karena salah pengasuhan gitu ya. Dia mampu mengakui, tapi tidak mampu menerima. Ada yang begitu, ya, ada yang begitu. Dia mengakui, saya memang begini keadaanku, tapi ini gara-gara ya orang lain gitu. Dia tidak menerima sebagai tanggung jawabnya. Jadi menerima sebagai tanggung jawabnya, sebagai urusannya pribadi gitu ya. Biasanya orang hanya sampai di sini, mengakui. Saya akui kok, tapi nggak mau dia ubah. Itu artinya belum menerima tanggung jawab itu. Dia akui itu biar kemudian tuh kita terima sebagai titik tolak perubahan, sebagai titik tolak untuk menaikkan resolusi pandan. Itu prinsipnya, jangan diakui itu, tapi tidak ada upaya untuk mengambil titik tolak melampauinya gitu ya. Atau tidak mengambil titik tolak untuk dijadikan ini sebagai awal perubahan. Jadi diterima sebagai bisnis pribadi. Kalau bahasanya itu, kalau teman-teman diterima, responsibility 100%. Udah, ini harus saya selesaikan gitu. Jangan tunda-tunda, nanti tahun depan saya selesaikan. Itu nggak diterima berarti. Diakui tapi nggak diterima. Itu banyak itu. Banyak yang begitu, digantung akhirnya, posisinya gantung. Ya diakui tapi nggak saya terima. Banyak yang kayak begitu itu.
Setelah diterima, lalu dipelajari. Dipelajari sampai terpahami gitu ya. Ini apa sih sebenarnya? Ya, atau ini apa sebenarnya? Sampai terpahami gitu. Kalau sudah bisa dipahami, baru kita mampu melampaui. Kalau sudah mampu melampaui, itu nanti resolusi pandangnya pasti berubah. Pasti berubah. Tambah terang, ya, tambah terang, tambah jelas. Seperti itu. Oke ya. Jadi itu urutannya. Dan nanti itu setiap terpahami konflik ini, dia akan naik. Dia akan naik. Pengukurannya itu akan naik. Nanti di mana ngukurnya? Gabung di komunitas PCI. Nanti diukurkan. Nanti diukur. Pakai kinesiologi. Pokoknya di luar itu ya hanya cermin dari yang di dalam. Ya, toh. Jadi itu ya urutannya ya. Urutannya adalah terima dulu keadaan ini. Emang ego itu begitu. Ada konflik. Lalu kemudian diterima. Lalu dipahami. Sekarang coba kita bahas ini ya, pembahasan tentang 30 ini. Kita langsung mulai dari sini. Nanti teman-teman lebih detail baca di buku Letting Go, bukan Letting Go, Transcending Level of Consciousness. Baca di situ. Saya sekarang mau masuk untuk menerangkan 30 ini. Biar kita mampu memahami. Kalau ada yang takut ketahuan posisi dirinya, celaka itu. Orang pingin tahu di mana posisinya biar bisa berubah, malah takut. Itu namanya krisis itu. Krisis. Kalau untuk mengakui sulit ya sudah, nggak usah diakui aja gitu ya. Udah nggak usah diakui, beres kan, menderita seumur selamanya gitu. Kalau nggak mau akui ya sudah beres, beres dia menderita selamanya. Yang ngenes tuh diakui tapi nggak diterima. Nah itu yang rumit. Diakui tapi nggak diterima. Waduh. Oke ya. Sekarang mari kita coba memahami labil. Ya, labil itu ya konflik ini nggak selesai kan namanya itu ya. Labil itu ya ini berarti kamu nggak mengerti sama sekali tentang keadaan ini. Ya zona nyaman nggak nyaman gitu ya. Oke lah, saya mau lanjut ya. Ini udah mau hampir malam. Waduh, diakui tapi nggak diterima, Bun. Ya pelajaran ini, Bun, bukan yang lain. Waduh, ini pelajaran, Bun. Oke ya. Ya pelajaran, Bun. Bunda mah. Oke ya, sekarang saya mau bahas ini deh. Biar kemudian tuh teman-teman ada wacana bagaimana rasa bersalah itu. Rasa bersalah itu kan sebenarnya awalnya muncul dari apa? Rasa ingin tahu gitu ya. Rasa bersalah pertama kali itu awalnya itu karena rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini kemudian tuh anak-anak diselesaikan dengan mencoba apapun. Rasa bersalah itu kemudian mendorong kita, rasa ingin tahu itu kemudian mendorong kita ingin mencoba apapun. Tentu saja sebagai anak-anak, tentu saja kita sebagai anak-anak mencoba apapun itu tanpa pemahaman, tanpa konsep, tanpa teori, ya toh. Maka dipastikan percobaan tadi banyak menghasilkan error gitu ya. Banyak kesalahan di situ. Banyak kesalahan. Nah, ketika melakukan kesalahan itulah kemudian kita dihentikan gitu ya. Kita dipersoalkan. Kita dipersoalkan, kita dihukum. Kita diancam. Kita dicegat.
Bayangkan itu, ada rasa ingin. Jadi akhirnya anak-anak itu menganggap rasa ingin tahu ini ternyata kena hukuman gitu. Rasa ingin tahu itu dihukum, tetapi kita tidak bisa. Kita tidak bisa mencabut rasa ingin tahu tadi. Jadi bagaimana mungkin kita mau menghilangkan rasa ingin tahu tadi? Ya kan, padahal itu kan bawaan intrinsik. Modal awal kita untuk mengeksplorasi diri, mengeksplorasi dunia, dan untuk mengenal Tuhan. Tetapi itu dihukum oleh, katakanlah masyarakat, oleh pengasuh kita. Di situ tuh awalnya ya. Di situ awalnya kita mendapatkan rasa bersalah itu. Ada selisih antara sesuatu dalam diri kita, rasa ingin tahu itu, dengan kenyataan yang kita terima. Ya, rasa ingin tahu ini ternyata berbuah hukuman. Tetapi dorongan rasa ingin tahu terus, dicoba terus dia. Dipukul terus, dipukul terus, dipukul terus, dipukul terus. Dihukum terus. Akhirnya kemudian mati rasa ingin tahu itu. Lalu kemudian tuh kita sampai pada keadaan bahwa menjadi manusia itu apa ya? Tidak enak. Kenapa? Saya ada sesuatu dalam diri saya, tetapi itu ternyata sesuatu itu kalau ketika diekspresikan dia dihukum gitu. Nah, tumpukan hukuman tadi, tumpukan hukuman ini, itu kemudian tuh dominan ya, dia dominan. Setiap ada kesalahan, dia jatuh ke sini. Setiap ada kesalahan, jatuh ke dalam rasa bersalah itu. Nah, keadaan seperti ini itu membuat ego tidak seimbang dia. Membuat ego tidak seimbang ya, tidak seimbang. Lalu kemudian tuh kita jatuh kepada rasa bersalah yang mendalam. Ciri-ciri rasa bersalah yang mendalam itu adalah ekspresinya itu saya tidak mau lagi berubah. Saya tidak mau berubah. Saya tidak mau berubah. Ya kan? Kenapa? Dia pernah di waktu lampau ketika dia ingin berubah dari tidak tahu menjadi tahu, kena hukum, traumatik kan. Jadi ciri rasa bersalah itu saya tidak mau. Ada penolakan kuat. Kenapa? Dia pernah mencoba dulu untuk memperbaiki keadaannya, menambah pengetahuannya, tetapi dia kena hukuman gitu. Jadi kalau kita misalnya kita mendengarkan ya, dialog self talk dalam diri yang tidak mau berubah, baca buku nggak mau, suruh kerja nggak mau, berbisnisnya nggak mau, mending mati daripada, itu ciri-ciri kepribadian dengan rasa bersalah yang besar gitu ya, rasa bersalahnya besar. Lalu bagaimana kemudian tuh memahami ini? Pribadi yang terjebak dalam rasa bersalah yang besar itu akan mengambil manifestasi kecanduan biasanya. Kecanduan. Ya kan, kecanduan dia. Ya kecanduan. Jadi di balik kecanduan itu ada rasa perasaan bersalah gitu ya. Dan ini harus dipahami. Nanti kalau ciri-ciri rasa bersalah itu dia sudah tahu tapi dia langgar, sudah tahu tapi dia langgar gitu ya. Sudah tahu tapi dia langgar itu berarti banyak rasa bersalahnya. Ya akan kecanduan ya. Dia tahu salah tapi dia ulangi gitu. Dia tahu salah tapi dia ulangi. Itu banyakkan rasa bersalah. Dia tahu itu salah tapi
bebal, ya bebal. Saya nggak mau. Ya, kecanduan melakukan kesalahan. Waduh, seperti ciri-ciri anakku ya Bang. Ya mungkin, saya nggak tahu. Kecanduan melakukan kesalahan. Seperti itu. Dan itu tidak boleh dihukum lagi itu. Kalau anak-anak sudah tahu, jangan dihukum. Justru tambah ini kan. Tambah parah itu kalau dihukum. Aku diam aja loh masih kena hukuman gitu. Ya kan? Diam aja loh kena hukum. Akan terus menguatkan ini. Maka untuk orang tua yang menghadapi anak-anak, ya, untuk suami yang menghadapi istri dengan kepribadian rasa bersalah, untuk istri yang menghadapi kepribadian dengan rasa bersalah, itu harus banyak-banyak mengampuni. Solusinya banyak-banyak mengampuni gitu ya. Nanti soal pengampunan ini kita akan bahas di ini ya, di peminat peta kesadaran di komunitas. Lanjutannya ya. Jadi kita nanti kita bahas. Ini udah hampir maghrib ya. Tapi paling enggak kita sampai pada memahami rasa bersalah itu ya. Memahami mekanisme rasa bersalah itu. Ya, benar aja masih dihukum loh. Diam aja masih dihukum, masih diribahin. Ya, mendingan sekalian jadi tukang riba aja. Ya kan, biar sebanding dengan hukumannya tuh. Nah, pemahamannya seperti itu ya. Pemahaman tentang guilty itu seperti itu. Pemahamannya seperti itu bahwa ternyata ini kalau orang yang mengulang-ulangi kesalahan jangan diboikot. Jangan diboikot, jangan dihukum gitu ya. Dia mesti rasa bersalah itu dilampaui dengan pengampunan. Pengampunan diri. Itu poinnya ya. Bagaimana melampaui rasa bersalah dengan pengampunan diri. Diri itu diampuni. Saya kira ini kita kuliah tentang pengampunan itu udah berkali-kali ya. Mungkin Mas Jamim bisa sharing di grup lah ya, di grup. Atau misalnya kalau masih kurang jelas ini karena udah mau maghrib, nanti bisa gabung ya, bisa gabung di komunitas. Saya kira itu oke. Bahwa rasa bersalah itu bisa dilampaui dengan pengampunan, mengampuni diri sendiri, jangan mengkritik terus. Aku kok bego banget ya. Mungkin saya ini dulu pas lahir kuping saya ditalkin sama jin. Kan suka ada itu kritik diri yang terlalu kuat ya kan, ada kritik diri yang terlalu kuat ya kan, kritik diri yang terlalu kuat gitu. Jadi pas pembagian amal baik dia lagi nggak hadir gitu kan. Jadi ada lelucon tuh, kenapa kok kamu salah terus? Dijawab, saya pas pembagian otak nggak hadir. Kenapa kok kamu nggak bisa gitu ya? Pas pembagian otak saya nggak hadir katanya. Saya ketiduran waktu itu. Ya itu cara ya. Itu cara mengkritisi diri gitu. Maka kemudian kebiasaan mengkritisi diri itu mesti dilampaui dengan pemahaman tadi. Ketika kita kritik terus, maka kita akan mengumpulkan skor rasa kesalahan itu, hukuman itu. Jadi ciri-ciri orang dengan rasa bersalah yang tinggi suka menghukum, ya kan? Suka menghukum, suka mengkritik. Pinginnya tuh bertengkar aja. Pinginnya bertengkar, menghukum diri maupun menghukum orang lain. Itu ciri-cirinya tuh. Solusinya dengan pengampunan. Nanti kita bahas di grup peminat peta kesadaran. Lebih dalam soal pengampunan diri. Tapi kalau teman-teman nggak sabar, cepat-cepat pesan buku Hawking. Nah, pesan yang ini nih. Nah, kalau mau langsung malam ini mau dibaca, pesan. Transcending Level of Consciousness. Di situ ada, kalau misalnya rasa bersalah, dilampaui dengan apa. Kalau shame, dilampaui dengan apa. Itu komplit di situ. Lengkap. Kalau putus asa, dilampaui dengan apa.
Kalau kehilangan, dilampaui dengan apa, ada di sini semua, komplit. Setelah baca, kalau nggak bisa, langsung gabung di grup. Nanti di kuliah bareng-bareng. Oke, saya kira itu presentasinya ya. Semoga teman-teman tidak melupakan isu pertama tentang krisis resolusi pandang. Terus yang kedua, krisis itu kemudian tuh melahirkan konflik. Ya, toh? Krisis itu melahirkan konflik. Konflik pertama itu konflik di tingkat ego, ya. Di sini nih konflik di tingkat ego. Konfliknya apa saja? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak banget itu pasukannya ya. Ada 2 kubu yang saling berperang gitu. Terus konflik berikutnya di sini masih ada konflik, tapi udah nggak separah yang di sini. Ya kan? Nggak separah lagi. Nah, di sini nggak ada konflik lagi. Nggak ada konflik. Makanya dia fenomenal tuh ya. Dia bisa fenomenal. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi krisis resolusi pandang itu terlihat dari konflik. Konflik yang berkepanjangan. Saya kira itu. Oke teman-teman, nanti kita umumkan di grup ya. Yang ini Kang. Pertanyaan untuk satu orang ya dari saya. Dulu kan Bang Aswar sudah ngasih PR ya untuk menghafalkan peta kesadaran, baik itu angka maupun kualitasnya ya. Jadi tolong nanti yang tercepat dan paling benar ya, paling cepat dan paling benar dari 20 SEM 30 Guilty itu sampai 70. 75. Apa? Sampai 700.000 maksudnya. Oh gitu. Oke. Silakan teman-teman di chat ya, yang paling cepat ya. Siapa yang masuk duluan? 1 orang aja ya. 1 orang dipilih dari kantor. Pertanyaannya itu coba tuliskan ya. Tuliskan angka dan kualitas dari peta kesadaran itu. Sama kualitasnya. Ya, tuliskan angka dan kualitasnya gitu ya. Peta kesadaran itu. Terus siapa yang paling lengkap duluan itu yang dapat. Wah, ini udah. Nah, inilah. Udah. Ya, sudah cukup dapat ini 1 orang. 1 orang nanti di ya sudah sip. Nanti bukunya mau tanda tangan nggak? Wah, keren. Tanda tangan, Kang. Nanti bukunya saya tanda tanganin ya. Nanti hubungi saya di grup ya, nanti nomornya. Teman-teman ini kan sudah gabung di Telegram peminat peta kesadaran kan ya. Nanti bisa japri saya. Oke ya. Siapa nih namanya? Nanti itu ya, saya tanda tangan lah ya, bukunya saya tanda tangan, saya kasih buku saya. Okay. Ya oke lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.